Baik, mungkin aku langsung saja deh untuk ambil Oke. sesi ketiga ini. Eh, Sebentar aku share screen dulu. Oke, Makasih Kak. juga Mbak Anin ya sudah membersamai kita. Siap. Oke. Ya. Sesi ketiga ini kita akan coba beralih dari tadi yang psikologi, kita akan coba beralih ke teknologi gitu. Nah, teknologi ini digunakan untuk apa ya, referensi teman-teman yang peminat pendidikan seperti guru, mahasiswa ataupun yang lain. Nah, ini untuk perlu nih mengenal namanya Learning Management System atau bisa disebut atau disingkat LMS. Nah, nanti ada Mas Mumtaz Fuadi Ahmad. Beliau adalah humas dari SMP IT Abu Bakar Full Day School yang akan membagikan pengalamannya memanfaatkan LMS ini di sekolahnya itu di masa-masa pandemi. Seperti itu. Mungkin kita sambut saja dulu Mas Mumtaz. Halo. Cek. Oke, kameranya dong, kameranya diaktifkan. Apa? Kedengeran nggak? Oke, kedengeran. Nah, ini ada Mas Mumtaz Fuadi Ahmad. Dari Jogja ya? Halo? Ya, halo. Cek. Ya, udah kedengeran. Lebih enak yang tadi apa yang sekarang? Sekarang lebih bagus, clear ya. Ya soalnya. Ini pasti device-nya mahal ya. Wah, ngece nih. Oke, mungkin ini dulu, perkenalkan dulu Mas, atau bisa langsung, tadi udah sih, udah sempat kenalan. Mungkin udah nyiapin slide atau gimana? Ya sebentar, tak ambil dulu slide-nya. Oke, ya mungkin ini aku bincang-bincang sedikit dulu tentang LMS. Ada banyak LMS, mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu, seperti Moodle. Pernah dengar ya Moodle ya? Kemudian ada Edmodo, ada banyak LMS lainnya. Nah, kalau di pendidikan teknik informatika, karena saya juga background-nya itu mempelajari kayak gitu, LMS itu untuk blended learning gitu ya. Nah, nanti Mas Mumtaz ini akan coba sharing terkait detailnya lah seperti itu. Silakan Mas Mumtaz, saya stop presenting dulu. Kelihatan ya screen-nya? Belum. Belum. Di present now dulu. Sebentar. Yang di bagian pojok kanan. Sebentar. Nah, ini aja. Kelihatan? Oke. Sebentar lagi. Oke. Di present now. Sip. Silahkan. Jelas ya? Gimana? Judulnya? Judulnya kalau dari kita peran dan manfaat LMS di era pandemi. Terus? Sudah. Pada institusi pendidikan. Kelihatan ya? Iya. Itu masih belum. Belum, Bang. Bentar, ini karena beda tempat ya. Coba di present aja. Nanti bisa dilihat kok kalau misalkan sharingnya udah kelihatan atau belum. Atau sini share screen aja, share link aja, nanti aku coba buka. Ini kelihatan? Belum. Oh sebentar, berarti tak coba cara lain. Share ini aja, linknya aja, nanti aku yang buka nggak apa-apa. Ya. Di kolom komentar atau yang lain boleh. Sebentar, ini Oke, sudah? Share linknya. Sabar ya. Karena biasanya pakainya Zoom terus pindah ke sini, jadi belajar dulu. Oke, nggak apa-apa. Teman-teman yang lain juga nggak apa-apa, tunggu dulu. Nah, gini enak nih. Nah, kelihatan. Nah, present harusnya sih kelihatan. Nah, udah. Kelihatan ya? Nah, Oke. Oke, saya buka dulu. Ini mukanya juga kelihatan ya? Kelihatan? Ya, berarti aman. Aman.
Mungkin bisa diganti pointer, Mas. Itu Ini Mas siapa tuh? yang pointer. Ini ya. Nah, ya. Oke, saya buka dulu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi ini ya, nikmat sehat sehingga bisa mengikuti acara yang kalau saya lihat ini bagus sekali ya, dari acara weekend sharing. Kenapa? Karena di mana orang-orang sekarang sedang sibuk rebahan, kita sibuk untuk overthinking ya, sibuk untuk berpikir keras bagaimana kita harus bertahan hidup di era pandemi saat ini. Karena memang basicnya manusia itu dilahirkan juga untuk bertahan hidup. Gimana caranya kita survival dengan keadaan yang ada. Jadi mau ada badai menghadang atau apapun itu, ya kita harus siap. Nah, di sini mungkin saya akan membahas sedikit terkait dengan LMS. Walaupun di sini judulnya ada peran dan manfaat, tapi saya nanti juga ada banyak ke teknik di LMS-nya. Oke. Nah, nanti kita cukup 30 menit ya. Oke. Kira-kira. Berarti agak cepat ini ya? Iya, betul. Ya. Nah, ini kemarin ada poin yang kurang saya cantumkan. Di sini saya tambahkan institusi pendidikan. Kenapa? Karena ya ini saya lebih banyak ke pendidikan, bukan ke institusi perusahaan. Oke, kita masuk saja perkenalan singkat. Nama saya Mumtaz Wadi Ahmad bagi yang belum mengerti. Ya, nama panggilannya Mumtaz. Ya, karena tak kenal maka ta'aruf. Basi ya. Nah, saya kebetulan sekarang berada di Humas di SMPT Abu Bakar Budi School Yogyakarta. Ini sekolah yang pengembangan dari Abu Bakar pertama yang di veteran. Jadi kita mengembangkan yang full day-nya. Yang dimana lokasinya ya agak terpencil di tengah-tengah kota. Untuk tahunnya ya kita belum lama, kita baru sekitar 1 sampai masuk 2 tahunan. Nah ini, itu kurang lebih background saya. Jadi background saya ini sebetulnya ke pendidikan ya, bukan ke yang lain-lain. Oke. Nah, mungkin untuk mengawali, seperti kita lihat di beberapa slide-slide ya para pembicara yang sering tampil-tampil di TV atau di course-course online. Nah, betul. Nah, ini mesti muncul slide ini. Nah, kenapa? Karena ya emang ini kenyataannya. Jadi kalau kita lihat di sini dulunya ada toko baju, ya jualan store-store, ada distro-distro, terus ada cleaning service yang bersih-bersih, ya. Terus ada ojek yang kerjaannya dulu mangkal, ya, di tongkrongan, nunggu order masuk. Terus ada keuangan, ada bantuan sosial, lalu ada apotek juga. Jadi ada banyak sekali bidang-bidang pekerjaan yang dimana pada saat ini semuanya itu berubah menjadi digital. Ya, kalau kita lihat yang dulunya kita beranggapan wah enakan nggak pakai online, nah, tiba-tiba ini semua berubah dan ini perubahannya itu cepat sekali. Jadi sekarang apa-apa itu udah tinggal lewat device atau lewat HP atau lewat laptop. Jadi sudah sangat mudah sekali. Bahkan orang tiduran di rumah pun bisa menghasilkan uang. Katanya siapa namanya itu? Suryajana itu. Nah, jadi bisa menghasilkan uang. Oh iya, Suryajana, betul. Ya, jadi emang sekarang canggih sekali. Jadi sudah di rumah itu ramah digital. Jadi kalau orang-orang yang masih awam mungkin melihatnya ini orang kelihatannya nggak pernah kerja, tapi kok duitnya banyak. Apakah dia menyimpan sesuatu di rumahnya? Nah, padahal tidak. Ya, karena dia sudah melek dengan digital. Bisa transformasi istilahnya. Nah, begitu juga kalau kita lihat di sini ada before after. Ya, seperti orang make up ya. Jadi ada sebelum dan sesudah. Nah, ini saya tampilkan ada corona yang lagi ngetren saat ini. Nah, kalau kita mau dibikin pakai lati. Apa nih? Tak kira mau bikin pakai lati, lagu lati. Saya tidak bisa make up ya, saya apa adanya. Nah, ini kalau misalnya kita lihat sekolah yang kita lihat itu selama ini adalah bentuk-bentuknya fisiknya. Kalau kita lihat ada gedungnya megah dan sebagainya. Tetapi dengan adanya corona ini semakin menyadarkan kita bahwasanya di luar sana itu sudah banyak sekolah-sekolah yang goib. Goib itu maksudnya nggak kelihatan, jadi gedungnya di mana nggak tahu. Nah, tetapi itu ada, ilmunya juga ada, dan yang mengembangkan juga ada banyak, dan itu trending. Ya, banyak di mana-mana. Kalau kita lihat sekarang yang udah ada itu ya seperti Ruang Guru, lalu ada course-course online, decoding, dan macam-macam pelatihan online. Nah, itu yang WeShare. Ya, WeShare itu juga pelatihan online, juga mantap ini. Ini Maya ini, goib ini. Nah, dengan keadaan ini kita mau nggak mau kita harus menyiapkan sekolah kita yang dulunya yang sebelum corona itu masih bersifat fisik, kita upgrade, ya, upgrade menjadi
ada maya, jadi kita punya gedung baru di dunia maya. Nah, pertanyaannya apakah kita siap? Ya, jadi kalau kita nonton SpongeBob itu mesti ditanyain siap apa enggak. Nah, mau tidak mau dengan keadaan koronul saat ini, ya corona ya, itu sekolah itu harus siap. Kenapa? Karena kita semua itu sekarang udah kondisinya pada di rumah masing-masing siswa-siswanya. Peserta didik itu udah di rumah masing-masing. Dan peserta didik ini ketika di rumah itu butuh kepastian. Dia di rumah itu disuruh ngapain? Iya, betul. Jadi nggak bimbang. Nah, ini yang permasalahan besar itu kita di sini penutupan sekolah itu tidak serentak ya. Jadi tonggone mangkat, tonggone isi jenis libur. Jadi heran ini. Ini harusnya seru banget apa libur? Nah, bingung. Kalau berangkat takut kena koronul, kalau di rumah nanti suruh ngapain nggak tahu. Jadi kurang lebih seperti ini yang ditanyakan oleh anak-anak. Kita ini suruh libur apa suruh ngapain? Ya, bahkan ada yang bilang ternak lele ya. Nah, yang sejatinya kan bagusnya dia belajar di rumah. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan sedikit sharing ya. Ini saya bukan menggurui, tapi lebih ke sharing karena saya sendiri juga masih mempelajari ini, terus belajar. Yang pertama nanti kita akan mencoba PDKT dengan LMS. Jadi kita coba mengerti dulu LMS itu apa. Karena beberapa orang juga menganggap LMS ini masih asing. Asing tak nampak, wah parah sekali. Nah, yang kedua yaitu adalah nanti terkait dengan positif negatif menggunakan LMS, atau ya ini nanti ada sedikit cerita aja ya, jadi cerita dari saya selama menggunakan sistem LMS atau e-learning di dalam LMS. Nah, yang pertama, mungkin ini sangat asing sekali dengan sebutan LMS. Ini kalau siswa saya menyebut itu lemes. Ya, kenapa lemes? Karena biasanya mindset-nya itu kalau udah lihat pelajaran itu mesti langsung lemas ya, masih banyak tugas dan sebagainya. Nah, kita akan membahas sedikit terkait learning management system. Nah, kalau kita lihat di sekolahan itu sistem belajar itu sebetulnya sederhana. Ya, ada unsur-unsur kurang lebih seperti ini. Di sini ada kita punya pendidik atau guru, termasuk juga konseling dan sebagainya. Lalu di sini kita punya siswa, murid, dan orang tua wali, nah, di mana mereka berkumpul di dalam suatu institusi, yaitu kita mengembangkan suatu pendidikan bersama. Nah, ini di bawahnya ada tukang. Tukang di sini maksudnya apa? Kalau di dunia kita lihat nyata fisik, itu tukang itu ya membangun bangunan, membangun struktur sekolahnya. Tetapi dalam dunia maya, kita juga ada tukang di LMS ini. Tugasnya ngapain? Ya, tukang yang di LMS ini akan banyak membantu untuk mengembangkan sistemnya dari sekolahan. Jadi sebetulnya kita ya sama aja, sekolah yang sudah ada itu kita unggah atau kita share ke online, versi online-nya. Mengapa demikian? Karena kalau kita sekolah yang punya fisik tapi tidak punya online, dan kondisi saat ini kita tidak berusaha untuk mengikuti zaman atau kita tetap ngotot, ya itu ya kita akan kalah dengan sekolah online yang ada. Maka nanti anak-anak PR besarnya ketika nanti sudah masuk ke dalam new normal atau istilahnya ya berangkat kembali ke sekolahan, kita ada PR besar untuk mengajak anak-anak mau kembali ke sekolah. Nah, itu yang berat. Kalau dia ada senang dengan online-nya di luar, ya dia suruh berangkat sekolah itu akan berat. Nah, karena ya nggak PW gitu, pikirannya lebih enak yang online. Nah, ada apa aja di dalam LMS? Ini ada 3 yang penting yang selama ini saya sering gunakan. 3 poin penting ini sebetulnya ada banyak sekali fiturnya, tetapi saya singkat aja yang ada 3. Maka di sini ada dan lain-lain ya. Jadi aslinya ada banyak banget. Nah, ini ada yang terkait dengan membuat course atau kita membuat kelas. Jadi kelas yang kita ada, kita tinggal pindahkan ke versi online-nya. Nah, di mana kita juga di dalam kelas itu kita mirip kayak KPM biasa, kita bisa membuat suatu pembelajaran, ada ujian, ada permainan-permainan ataupun penugasan, forum tanya jawab, lalu ada kalender akademik, ya chatting, sharing atau video call itu bisa. Yang kedua yaitu adalah tentang manajemen user. Nah, kita di online ini di LMS kita juga menentukan Anda ini di sekolah saya atau sekolah kami itu jadi apa? Sebagai murid, sebagai guru, apa sebagai orang tua. Jadi dalam LMS ini kita bisa menentukan user ini kamu jadi apa toh? Kamu jadi apa? Nah, itu kita bisa tentukan sebagai admin misalnya, gitu ya. Dan yang ketiga yaitu adalah monitor progress. Nah, ini dimana kita kalau pembelajaran itu mesti ada goalnya, mesti ada hasilnya. Nah, di sini kita bisa tahu siswa ini nilainya berapa, hasilnya berapa, terus persoal ini sulit apa enggak, sulitnya seperti apa. Kita bisa analisa, bisa diberikan reportnya sehingga kita bisa mengevaluasi pembelajaran yang sudah berjalan. Nah, itu kurang lebih 3 fitur penting ya yang ada di LMS.
Nah, LMS sendiri ini sebetulnya tidak hanya di pendidikan, tapi juga bisa di perusahaan. Bahkan saya sama Andri pun dulu pernah nyoba untuk bikin lomba ya, buat tempat lomba, walaupun sudah tutup usia. Nah, tapi ini sangat baik ya untuk berbagai macam tempat gitu ya. Ini salah satunya di pendidikan. Nah, oleh karenanya ini disebut menjadi learning management system, di mana yang pertama learning. Kenapa? Karena kita menyampaikan edukasi, menyampaikan pembelajaran dalam kelas, nah, di dalam LMS tersebut. Yang kedua, yaitu adalah manajemen. Mengapa? Karena kita mengatur kelasnya jalannya seperti apa, susunannya seperti apa, nah, materinya diajarkan apa aja. Nah, itu sudah ya, bisa kita manajemen di dalam sistem tersebut. Dan yang terakhir, ya sistem ya jelas, namanya ini komputer sistem, ya kita mau nggak mau menyebut sebuah sistem. Nah, selanjutnya, ini yang dibutuhkan ketika kita mengakses LMS, ya, memang agak berat bagi tempat-tempat tertentu, yaitu yang pertama adalah sinyal. Nah, sinyal ini mungkin nanti menyesuaikan dengan platform yang kita, jenis LMS yang kita gunakan. Kadang ada yang penting nyantai sinyal sedikit, bisa, atau ada juga yang harus full connect, yaitu sesuai dengan pembelajaran nanti seperti apa. Ada juga yang cuman ya dikit-dikit aja, itu nggak masalah. Yang kedua adalah masalah daya. Nah, ini biasanya agak sulit di tempat-tempat yang minim sinyal dan minim daya. Nah, karena kita juga harapannya pada pemerintah ya, itu tidak terlalu banyak mengembangkan fokusnya tidak hanya ke fisik, tetapi kalau bisa masalah jaringan itu juga ditingkatkan terus gitu ya. Jadi kita Indonesia itu punya plan ke depan, karena kita sudah tertinggal sangat jauh dengan negara-negara yang lain. Ya, misalnya negara sebelah, bukan Timur Leste ya, tapi misalnya daerah Australia, karena saya punya ada kenalan juga di Australia, itu mengatakan kalau di Indonesia itu lemot banget ya. Karena sabar, apalagi kalau pakai ya si itu ya, Indigo ya. Jadi memang harus bersabar. Nah, ini contoh-contoh e-learning yang menggunakan LMS, jadi cara menyampaikan online ya, yang online mungkin kita kalau belum pernah lihat, di sini ada beberapa contoh. Yang pertama ini ya, di UGM itu sebenarnya sudah ada namanya Elisa, itu sudah berjalan dari sebelum corona. Nah, kalau sekolah kami di SMP Tabak Budi School itu juga mengembangkan ya namanya LMS juga sama. Dan yang ini contoh lain itu ada juga namanya UNJ Bismart. Ya, ini kalau UNJ mesti sudah nggak asing ini ya dengan Bismart betul. Ini. Udah cuman tampilannya ya harus ya. Di-upgrade. Nah, itu betul. Kita sebetulnya ini Bismart ini canggih. Ini canggih, cuma tampilannya itu kadang kurang canggih. Ya bikin sakit di mata. Tapi nggak apa-apa, itu tapi secara sistem bagus. UNJ. Nah, ini contoh lain kalau misalnya kita lihat, yaitu ada psikologi, ada Edmodo ya. Kalau nggak betul, berarti betul. Ya betul, Edmodo. Jadi memang sebenarnya ada banyak jenis-jenisnya, tinggal bergantung masalah kita mau mengambil yang mana. Nah, ini ada beberapa komparasi. Nah, di sini jadi hitam putih ya. Sebetulnya ada warnanya. Tapi nggak apa, nanti saya share PDF-nya ke grup. Ini untuk komparasi tahun 2019. Udah jadul, tapi nggak apa. Kita lihat secara fitur-fiturnya aja. Nah, ini kita bisa lihat mana LMS yang paling komplit. Nah, ini nanti silakan disesuaikan dengan instansi atau institusi dari yang kita butuhkan. Misalnya di sini ada psikologi, ada minimalnya apa, ada kelebihannya apa. Nah, ini kita bisa komparasi terlebih dahulu LMS yang akan kita gunakan. Bagus, ya, sebenarnya masih ada banyak. Ya, ini masih ada bisa banyak. Skripsi juga ya? Ya, sebenarnya ada banyak, cuman ini beberapa yang top ya. Jadi kalau biasanya yang diunggul-unggul itu yang top-top itu. Kenapa? Biasanya kalau top itu direkomendasikan karena servisnya banyak. Ibaratnya kalau di motor gini, kita punya motor Honda, disuruh milih Honda apa KTM, sih biasanya orang-orang ngalinya ke Honda. Kenapa? Karena servisnya banyak. Kalau misalnya nanti mogok, kita nggak perlu nelpon, nggak perlu repot-repot nyari servis, tapi ya banyak itunya yang akan bisa membantu memperbaiki. Tapi kalau yang di luar yang langka-langka itu biasanya agak sulit. Nah, nanti silakan dicoba untuk mengkomparasi. Kalau saya sendiri lebih senang untuk mencoba langsung, jajali di sini, nanti kita akan merasa ini yang lebih pas, ini yang cocok buat aku. Wah, kalau istilahnya gitulah. Bukan disuruh pacaran ya. Nah, selanjutnya kalau kurang srek ya dengan developer atau dengan LMS yang ada, nah kita bisa mengembangkan LMS versi kita sendiri. Mengembangkan di sini bukan berarti kita harus buat dari awal. Kenapa? Karena kalau kita buat dari awal itu kita harus punya skill untuk mengembangkan juga, mengembangkan secara coding dan sebagainya. Tetapi kalau di sini saya lebih menyanjurkan karena kita dalam kondisi corona saat ini, nah kita harus yang opsi paling gampang kita mengembangkan apa yang ada. Jadi kita ambil salah satu platform, terus nanti kita oprek, atau ya kita develop, kita kembangkan sesuai kebutuhan sekolah. Nah, ini untuk beberapa yang perlu kita perhatikan terkait dengan pengembangan
suatu LMS untuk nanti pembelajaran e-learning. Di sini ada yang pertama yaitu adalah institusi. Institusi di sini yang dimaksud ya ini menurut kebijakan dari sekolahnya. Jadi sekolahnya itu mau LMS yang seperti apa, ya, sanggup atau tidak secara keuangan dan sebagainya. Nah, itu kita lihat dulu dari institusinya. Biasanya kalau katakannya kepala program atau kepala sekolahnya ketok palu setuju apa enggak dulu, itu yang pertama. Yang kedua yaitu adalah terkait dengan manajemennya. Manajemen nanti terkait dengan yang mengelola LMS ini siapa, nanti terus administrasi pembelajaran seperti apa. Nah, itu kita juga harus pandang itu dulu. Terus yang selanjutnya yaitu teknologi. Ini teknologi baik dari kesiapan sekolah maupun juga kesiapan siswa. Siswa ini sinyalnya nyandak apa ora. Nah, kita harus mulai siapkan dulu. Nanti kalau udah offline, kita juga harus melihat servernya kira-kira gimana. Itu kita lihat secara teknologi. Yang selanjutnya yaitu pedagogi, atau ini berkaitan dengan nanti pembelajaran yang akan kita taruh itu akan seperti apa. Apakah sesuai dengan kurikulum yang ada? Nah, apakah melenceng jauh? Nah, ini kan kadang sering terjadi di kota-kota besar. Terlalu PW akhirnya melenceng. Terus selanjutnya etika. Nah, etika ini lebih ke pengelolaan konten. Jadi kita ketika membuat konten, apakah ini kena hak cipta dan sebagainya, ataupun ini sifatnya etika ini siswa ketika mengikuti kurs persyaratannya seperti apa, apakah dia harus bangun pagi lalu presensi menggunakan wajah, kita video call sebentar, setelah itu nanti masuk pelajaran, atau seperti apa. Nah, kita harus siapkan etika-etika itu. Nah, termasuk penggunaan internet yang baik, kita kalau bisa sudah disampaikan. Terus UI UX atau tampilan, jadi tampilan ini berpengaruh sangat besar karena biasanya anak itu nyaman kalau misalnya tampilannya enak. Kalau tampilannya sembraut biasanya kurang menarik. Bahkan tingkat mahasiswa pun, ya saya belak-belakan aja. Saya kan juga anak UNJ. Anak UNJ kalau misalnya melihat Bismart itu sebetulnya bagus, fiturnya lengkap, cuman melihatnya agak nggak enak. Jadi kurang mood. Kadang tampilan itu mempengaruhi mood. Makanya ada katakanlah wanita harus penampilan sebaik mungkin untuk suaminya. Itu kan juga salah satu membangun mood keluarga yang baik ya. Nah, di sini juga ada ya daya pendukung. Daya pendukung ini ya kita lihat, kita punya nggak sih orang-orang yang bisa membantu kita dalam mengembangkan LMS ini. Karena nanti biasanya kalau nggak ada daya pendukung, kita nggak siap. Dan yang terakhir, evaluasi kita nanti lihat setelah LMS berjalan, apakah ini cocok apa enggak gitu, ya layak dilanjutkan atau layak dioprek atau digimanakan, kita bisa lihat di bagian evaluasinya. Terus selanjutnya, nah ini yang saya juga diwanti-wanti dari salah satu, ya saya kan punya relasi ada orang dari Australia yang pendidikan di sana mengatakan kalau untuk siswa SD itu biasanya kalau menggunakan teknologi, jadi nggak perlu device-device yang gar-gar seperti misalnya ROG ya, atau MacBook Pro berapa, nah itu nggak perlu. Jadi kalau SD itu kita lebih banyak kalau di LMS atau di learning itu lebih ke satu arah. Karena anak SD itu lebih banyak untuk mendengarkan terlebih dahulu. Nah, kalaupun nanti harus ada dua arah ya itu sifatnya itu harus game, harus yang menyenangkan anak-anak. Jadi sehingga dia tertarik. Nah, jadi utamanya tampilan juga harus disederhanakan. Jadi ketika kita membangun kalau untuk SD sama SMP SMA kuliah itu ya dibedakan tampilannya. Jangan misalnya SD terus tampilannya ada banyak kolom-kolomnya, kalau lihat sampai sipit-sipit matanya, itu jangan sampai. Jadi kita lihat fiturnya sesuaikan dengan jenjangnya. Tapi kalau SMP sama kuliah ini biasanya agak mirip. Ya. Jadi tinggal di konten biasanya kalau yang SMP sama. Tapi kalau yang SD ini harus dibuat khusus. Kalau TK, ya TK rasa sih. TK semua anak-anak bahaya lah. Jadi yang SD dulu, SD sampai ke atas dulu, itu sudah cukup. Nanti terkait konten ya terserah nanti pengembangan dari gurunya. Terus selanjutnya LMS atau e-learning nanti di LMS kita mau akan seperti apa? Ya, ini ada 3 opsi yang dikembangkan. Saya pernah coba tidak banyak ya. Saya baru mencoba yang pertama lokal. Yang lokal ini saya pernah coba untuk ujian. Jadi di lokal tidak bisa mengakses internet dan sebagainya. Ataupun kita mau di-share juga bisa. Tapi database-nya lokal. Nah ini lebih aman. Kenapa? Karena kalau lokal ini ya kita yang mengolah sendiri. Jadi kalau ada apa-apa ya tanggung jawab dewi. Itu lebih enak tapi dibandingkan kalau misalnya kita numpang. Nah yang kedua yaitu adalah private atau ya kita menyewa atau kalau misalnya apa ya hosting ya seperti itu atau VPS dan sebagainya, kita upload model kita ke online atau LMS kita ke online. Nah itu adalah opsi yang kedua, itu bisa. Nah ini biasanya kita suruh membayar bulanan untuk masalah internetnya aja. Itu kalau misalnya disambi-sambi sama website sekolah ya nggak masalah, nanti tinggal dikoordinasi. Terus yang ketiga ini yang basisnya cloud atau basisnya kita numpang. Dan numpang ini biasanya kita nggak bisa punya domain sendiri. Ya, istilahnya itu misalnya kalau UGM kan, kalau UNJ kan punya Bismart, .unj, ACID dan sebagainya. Ya, UGM punya Elisa dan sebagainya. Nah, itu punya nama-nama sendiri. Tapi kalau cloud ini biasanya basisnya kita numpang ya. Jadi kita mau masuk kelas,
yang dibuka misalnya kayak psikologi.com. Nah, jadi agak sulit. Nah, itu kita sama aja numpang ke orang lain. Yang nanti bahayanya ya ada kelebihan, ada kekurangan. Kalau kelebihannya ya jelas kita lebih enak karena nggak perlu ngurusi masalah server dan sebagainya. Tetapi kalau kelemahannya, nanti kalau misalnya tiba-tiba, ya katakanlah, naudzubillah, sekolah lagi bangkrut, sekolah kita hilang dong. Sekolah kita yang maya itu hilang. Nah, kita nggak bisa mengkoordinir itu, karena udah di basisnya udah kita numpang. Jadi kalau angka enak, ibarat kita ngontrak kalau punya rumah sendiri, betul tidak? Betul. Nah, kita itu hal. Nah, semua pasti ada positif dan negatifnya. Sama dengan manusia dan sebagainya. Bahkan ini sistem pun ya jelas mesti ada positif sama negatifnya. Nah, ini ada beberapa pro dan kontra. Ini baik ketika sebelum corona maupun setelah corona, ya, pokoknya ketika menggunakan e-learning di sistem LMS. Ini yang pertama, pro-nya itu lebih terstruktur KPM-nya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita pembelajaran di kelas, kita biasanya masuk terus pulang, besok berangkat masuk lagi. Nah, kita tuh buyar, kemarin ngapain aja. Nah, tetapi dengan adanya LMS ini kita bisa lebih terstruktur. Jadi kita jelas besok ngapain, bahkan kita bisa ngasih ancar-ancar siswa itu besok ngapain, dan itu kita bisa lihat bersama dengan siswa. Dan itu kita bisa kreatif, bisa dikreasikan sesuai dengan keinginan. Terus selanjutnya fleksibel, mudah diakses ya. Kenapa? Karena kalau misalnya ini nanti biasanya basisnya web, jadi bisa diakses lewat HP, lewat laptop, jadi mau dimanapun, kapanpun selama ada sinyal dan listrik, karena itu sekarang udah masuk kayak ini ya, kebutuhan pokok ya, sandang pangan papan listrik, wifi ya. Jadi udah melekat di kita, jadi itu istilahnya mudah diakses. Terus yang selanjutnya hemat biaya. Kenapa? Kalau misalnya kita ibaratnya gini lah, kalau misalnya kita ujian dulu biasanya kita pakai kertas, kasih fotokopi habisnya sampai jutaan. Nah, tapi kalau ini kita biasanya hanya bayar di awal-awal aja, yang bayar kalau nggak hosting ya bayar tentang developer dari sistemnya. Setelah itu ke depan kita ujian ya hemat, jadi tinggal modelnya kayak kuis, kayak kita mengerjakan CPT, mendaftar PNS dan sebagainya, tinggal klik gitu aja. Terus selanjutnya yaitu membangun komunitas. Kenapa membangun komunitas? Karena biasanya di sini ada kolaborasi. Mungkin kemarin yang ikut di pembelajaran kemarin di Masmil ya, itu mengajarkan gimana cara kita kolaborasi bersama, teamwork dan sebagainya. Itu akan terbentuk ketika kita menggunakan yang online. Akan lebih mudah maksudnya, karena fiturnya lebih banyak. Terus siswa lebih aktif, kenapa? Karena dia mestinya bakal ngecek pelajarannya kemarin ngapain aja. Nah, ini bagus ya sebetulnya. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kemampuan belajar mandiri. Jadi siswa ini ketika dia lupa, dia akan mereview kembali sendiri, itu akan mudah. Beda kalau di sekolah kita biasanya ada disuruh-suruh. Nah, kadang siswa itu ada yang sifatnya lebih senang kalau nggak disuruh. Jadi dia emang keinginan sendiri. Terus kontranya, emang ini beberapa kontra yang sering ditemui, itu sulit untuk mendidik karakter. Kenapa ya? Karena kita tidak tatap muka. Jadi yang kita lihat ini ya ada perantara. Jadi ibarat kita kayak kesal dengan jarak gitu ya. Jadi nggak bisa mendidik secara langsung. Terus selanjutnya ada interaksi yang berkurang. Ya, kenapa? Karena ya jelas karena adanya jarak itu, kita akan berkurang untuk berinteraksi. Nah, nanti untuk antisipasi ini bisa kita menggunakan video call atau chat ya. Terus artinya ada cenderung ke pelatihan. Kenapa? Karena biasanya kita tuh kadang khilaf ya, merasa lebih nyaman kasih modul, kasih tugas, selesai, tutup. Kasih modul, selesai, tugas, tutup. Akhirnya ujungnya itu kayak pelatihan. Jadi satu arah aja, siswa tinggal menikmati, tapi dia tidak ada pengembangan kreativitas. Itu yang bahaya kalau misalnya kita nggak menyesuaikan dengan pengembangan LMS. Terus selanjutnya dituntut bisa ICT. Nah, ini ICT ini yang kadang saya sering temui itu. Kalau siswa itu sekarang umuran sekarang ya dia cepat lah untuk mempelajari hal-hal baru tentang teknologi. Nah, kita bahkan kalah. Ibaratnya kita mabar sama siswa anak sekarang, ya kita kemampuan berpikirnya itu kalah. Kenapa? Karena mereka dari kecil sudah dekat dengan teknologi. Jadi untuk memahami seperti AIM atau senjata yang bagus dan sebagainya, dia akan lebih cepat karena dia sudah terbiasa. Nah, tetapi yang bahaya itu di guru sama orang tua ini. Biasanya kalau orang tua itu yang paling bahaya dia kalau sudah memasrahkan ke sekolah. Sembuhlah, pokoknya urusan pendidikan ya ke sekolah aja, saya bodo amat. Itu biasanya seperti itu. Suruh belajar, suruh buka presensi, cek orang tua suruh ngecek dan sebagainya, udah lebih anak saya saja, saya nggak paham masalah itu. Nah, itu biasanya sering terjadi. Termasuk juga guru biasanya karena terbiasa ngajar di kelas, tapi karena pandemi ini tidak mau mempelajari online, dia akan mati, tidak akan berkembang karena ya, dia merasa nyaman di kondisi tersebut. Ini jadi kita mau nggak mau harus belajar. Jadi masalah umur berapapun umurnya sebisa mungkin belajar, karena ini nanti akan kepakai masalah teknologi ini ke depannya. Terus yang kedua yang selanjutnya yaitu tidak fasilitas
tidak semua fasilitas memadai. Kenapa ya? Ini tadi ya disampaikan kalau tempatnya terpelosok itu kan akan sulit untuk mengakses. Bahkan program prakerja pun kalaupun di tempat pelosok juga akan sulit itu ya, karena fasilitas tidak memadai. Nah, terus yang terakhir, kondisi tertentu kita butuh ahli di bidangnya. Mengapa? Karena biasanya nanti ada beberapa crash atau beberapa kesalahan dari sistem. Nah, kita kalau nggak punya ahli ini agak sulit. Nah, alternatifnya ya kita mengambil sistem-sistem LMS yang mudah dipelajari aja dulu. Jadi yang tidak perlu banyak dioprek. Nanti kalau yang perlu banyak dioprek baru kita open recruitment atau kita cari relasi yang dia bisa membantu kita untuk memperbaiki LMS. Mungkin seperti itu. Atau kalau yang biasanya butuh untuk pelatihan. Nah ini tadi ya seperti saya sampaikan, ini sungguh-sungguh sering terjadi. Nah, jadi para pengguna LMS ini sering terjadi ya. Baik yang belum menggunakan maupun yang sudah menggunakan, ini sering terjadi. Nah, yang pertama yaitu instansi itu bahasa instansi, ya institusi atau instansi ini. Halo, ya. 5 menit lagi ya. Oke, baca seperti ini. Nah, ini yang pertama tidak siap dengan pengembangan online atau pembelajaran online. Kenapa? Karena tidak pernah membuat planning untuk pembelajaran online. Kita selama ini terlalu fokus kepada fisik, tapi kita lupa dengan yang akan datang gitu ya. Jadi kita masih berpikir terlalu pendek, yang terlihat secara mata. Terus selanjutnya, nah ini kita masih terlalu banyak orang-orang yang pesimis. Pesimis maksudnya ya pokoknya kalau saya bukan bidangnya saya nggak bisa. Itu kita terlalu seperti itu. Nah, alangkah baiknya kalau kita adakan trial, dicoba dulu. Kalaupun nanti dicoba tidak bisa, kita cari pelatihan. Jadi pelatihan diajarkan pelatihan. Seperti halnya LMS ini di Corona, jangan sampai kita masuk online itu langsung pelajaran, jangan. Tapi sebenarnya kita kasih training dulu. Ini loh nak, caranya ngupload gini. Nanti caranya ini gini ya. Lebih cara pembelajaran sistemnya terlebih dahulu. Nanti kalau udah bisa, ketagihan. Terus selanjutnya yang terakhir, yaitu adalah KP online biasanya membosankan, ya. Atau nanti ujung-ujungnya LMS itu biasanya udah bikin domain bagus-bagus, udah punya bagus-bagus, tapi ujung-ujungnya mangkrak, nggak kepake. Nah, kenapa? Karena kita kurang mengembangkan LMS ini atau learning ini. Sebetulnya kalau bagus kita mengembangkan sekaligus mengkolaborasikan. Seperti yang dikatakan sekarang, yaitu kita lebih baiknya kalau mengadakan tugas atau pembelajaran itu dikolaborasikan antar pelajaran. Sehingga nanti pembelajaran itu akan berkaitan. Termasuk juga ketika kita ada fit call pakai Zoom atau pakai Meet, ya misalnya guru-guru ada yang pengen pakai Meet atau yang pengen pakai Zoom, terus habis itu ada yang harus upload di sini, harus upload di sini. Kalau bisa ini dikolaborasikan, jangan sampai kita menginformasikan ke siswa itu terpisah-pisah. Ya, jadi misalnya hari ini lewatnya di Zoom sini, hari ini lewatnya di sini, nah, itu akan pusing anak-anak ini. Tapi angka banyak dengan ada LMS ini kita linkkan, kita gabungkan tools yang ada, atau kita masukkan plugin-plugin di dalam LMS kita. Jadi satu gerbang istilahnya. Ibarat kita berangkat sekolah, kita nggak bakal sekolahnya disuruh pindah-pindah, tapi kita ada satu gerbang, di situ masuknya, nanti baru masalah pembelajarannya itu inovasi masing-masing. Nah, nasib LMS gimana setelah pandemi? Nah, jangan sampai mangkrak ya. Jadi ada beberapa yang bisa disampaikan. Nah, ini mungkin kalau anak UNJ yang terkenal dengan, yang sudah kenal dengan Prof. Herman, mungkin beliau bisa bisa kita pelajari ya. Nah, terkait pembelajarannya ini ada yang namanya blended learning ya, kita menggabungkan nanti ketika ada selesai pandemi, sebisa mungkin kita offline dan online ini kita bersinergi. Jadi kita tetap ada pertahanan dengan online. Jadi ketika nanti naudzubillah ada corona jilid 2 atau apa dan sebagainya, itu kita sudah siap karena untuk perubahan kita sudah biasa di blended. Kenapa blended? Karena nah, kita lihat dari sesuatu pembelajaran yang tidak bisa diajarkan lewat learning online, itu salah satunya ada pembentukan karakter. Ya, misalnya kayak pembentukan diri muslim, yang pribadi muslim yang baik seperti apa. Nah, itu kita tidak bisa hanya mengandalkan dari LMS atau e-learning. Nah, kita harus mensinambungkan dengan pertemuan fisik atau pertemuan secara langsung. Tapi kalau dalam kondisi ini mungkin kita bisa mengakali dengan beberapa ya video call dengan siswa. Ya, ini di luar dari jam pelajaran. Jadi kita kalau bisa sekolah itu punya sistem sendiri untuk mengkoordinir beberapa anak. Ibaratnya kita melihat masalah-masalah di anak selama pandemi seperti apa. Nah, kita perbaiki, kita bantu untuk memberikan jalan. Nah, kita juga bantu di rumah sebaiknya seperti apa. Nah, itu kita juga sebaiknya sudah menyiapkan. Itu salah satu usaha, salah ikhtiar kita untuk mengembangkan dari sifat apa yang namanya ya pengembangan diri anak lah. Kalau misalnya kita tidak bisa bertemu secara langsung. Nah, itu tadi yang terkait dengan PDKT dengan LMS ataupun plus minusnya secara menggunakan LMS, dan mungkin sedikit kondisi ya selama pandemi ini LMS seperti apa yang sudah kita bahas. Nah, ini poin terakhir yang penting yang kita harus pahami bersama. Ya, dengan kata-kata ini kita berusaha untuk tidak egois. Tidak egois itu ya tidak memandang secara diri sendiri, tapi kalau bisa kita memandang dengan orang lain. Ya, ini ada dua prinsip penting yang dikatakan
oleh ini ya Kemendikbud kita ya. Jadi bahwasannya yang pertama kita harus menyediakan pembelajaran yang tidak membahayakan. Tidak membahayakan itu misalnya ujuk-ujuk kita ngasih tugas yang harus keluar anak ya, dan sebagian anaknya keluar, maksudnya bukan keluar anak. Jadi anaknya suruh jalan-jalan keluar. Nah, itu bukan berbahaya. Kita di sini sebenarnya sama-sama sedang mengurangi kondisi itu atau istilahnya menjaga agar tidak koronul ini ke mana-mana. Yang kedua itu realistis. Nah, jadi guru-guru di sini, para pendidik silakan bersikap untuk realistis. Kita tidak boleh ngotot banget kayak di kurikulum saya seperti ini, harus kayak gini, harus gini. Enggak. Kita lihat realita yang ada. Anak ini bisa nggak connect internet? Anak ini bisa nggak kira-kira untuk kasih tugas seperti ini? Jadi kita harus kira-kira kondisikan dengan peserta didik. Nah, sehingga kita lebih sosialnya lebih apa ya? Lebih hidup lah. Kita lebih melihat tidak egois, kita melihat orang lain. Ini 2 poin penting yang kita perlu kondisikan nanti penggunaan LMS kepada pandemi saat ini. Ya, jadi kita tidak boleh egois, yang poin pentingnya seperti itu. Nah, mungkin itu saja dari saya. Nanti mungkin kalau ada mau pertanyaan, kalau ada waktu monggo dipersilakan. Tapi kalau misalnya sudah habis waktunya ya nanti silakan bisa di grup ya. Oke, Mas Mumtaz, terima kasih banyak ya atas penyampaian luar biasa ini. Ya, menurut saya itu memang materi yang cukup menarik untuk melihat peran LMS terutama di era-era pandemi ini. Dan yang terakhir saya tadi ingat bahwasanya kita harus realistis menghadapi pandemi ini gitu ya. Dalam istilahnya dalam memutuskan apakah kita menggunakan secara full atau tidak gitu. Nah, mungkin sudah cukup juga tadi Mas Mumtaz menyampaikan closing statement juga. Mungkin say goodbye atau bagaimana Mas Mumtaz untuk sesinya? Oh, say goodbye-nya apa? Ya tadi tuh. Jadi ya kita bisa mungkin realistis ya, tidak usah terlalu ngotot saya seperti apa. Kita lihat kondisi yang ada, kita harus banyak lebih memaklumi. Kalau misalnya kita mengerti orang lain, insya Allah orang akan mengerti kita. Jadi gitu ya. Mungkin kalau seperti itu. Silakan nanti mencoba. Untuk LMS sendiri, saya sarankan tidak usah terlalu banyak terpengaruh oleh dunia luar, tapi kalau bisa kita sendiri yang mencoba sehingga tahu perbandingannya kelebihan kekurangan masing-masing sistem. Mungkin itu aja dari saya. Oke, terima kasih banyak. Nanti semua pertanyaan itu akan dipindah ke grup ya, grup WhatsApp. Ya. Nanti mungkin Mas Mumtaz bisa jawabnya di situ untuk diskusi lebih lanjut. Nah, ini ada yang kalau tidak ada internet ini loh. Oh iya. Kalau yang tidak ada internet, mungkin nanti masalah ini ya pembayaran ataupun ya pokoknya pintu-pintu tadi, makanya saya kasih sampaikan sebisa mungkin ada manajemen, kita ambil manajemen dulu. Kalau bisa kita juga sekolah itu tidak hanya memberikan pendidikan aja, kalau bisa kita juga memberikan fasilitas. Kalau perlu ya kayak kasih kuota dan sebagainya. Oke, siap. Nanti dilanjutkan di grup WhatsApp ya. Oke. Terima kasih banyak Mas Mumtaz. Selamat sore. Ya, sehat-sehat selalu ya.